Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, perkenalkan saya Ramdhani Novali Jaki dengan NIM 10824082 dari kelas S1 Teknik Industri 08B. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas penelitian operasional 1 dengan judul Design of Radiation Therapy Problem. Pada kasus kali ini menceritakan tentang seorang Mary, pasien yang didiagnosis menderita kanker pada tahap lanjut, tepatnya tumor ganas pada bagian kandung kemih. Untuk memperpanjang harapan hidupnya, Mary menjalani terapi radiasi. Pada terapi ini digunakan sinar radiasi eksternal untuk menghancurkan sel kanker. Namun, sinar tersebut juga dapat merusak jaringan sehat di sekitar tumor. Oleh karena itu, diperlukan perancangan dosis radiasi yang optimal agar sel kanker bisa mati, tetapi jaringan sehat tetap aman. Tujuan dari desain ini adalah untuk menentukan kombinasi sinar atau beam serta intensitasnya, agar distribusi dosis yang dihasilkan seoptimal mungkin. Pada tabel ini menunjukkan data penyerapan dosis rata-rata oleh beberapa area tubuh, yaitu health anatomy atau jaringan sehat, critical tissue atau jaringan kritis, tumor region atau daerah tumor, center of tumor atau pusat tumor. Masing-masing area memiliki batas maksimal dosis atau kiloras agar tidak merusak. Lanjut dari data pada tabel sebelumnya, kita bisa membentuk model matematisnya dalam bentuk linear programming. Misal X1 adalah dosis pada titik masuk untuk sinar pertama, dan X2 adalah dosis pada titik masuk untuk sinar kedua. Keduanya dinyatakan dalam satuan kilorat. Tujuan dari model ini adalah untuk meminimalkan jumlah dosis yang diserap oleh jaringan sehat, dengan tetap memastikan bahwa daerah tumor dan pusat tumor menerima dosis yang cukup agar tetap berjalan efektif. Tujuannya adalah Z sama dengan 0,4 X1 ditambah 0,5 X2. Kemudian ada 3 kendala atau pembatas. Yang pertama, 0,3 X1 ditambah 0,1 X2 lebih besar atau sama dengan 7. Yang kedua, 0,5 X1 ditambah 0,5 X2 lebih besar atau sama dengan 6. Dan yang ketiga, 0,6 X1 ditambah 0,4 X2 lebih besar atau sama dengan 6. Serta tentu saja nilai X1 dan X2 harus lebih besar atau sama dengan 0. Jadi model ini digunakan untuk mencari kombinasi dosis paling optimal agar terapi radiasi efektif membunuh sel kanker tanpa merusak jaringan sehat di sekitar tumor. Setelah model linear programmingnya terbentuk, langkah selanjutnya adalah mengubah model tersebut ke bentuk standar agar bisa diselesaikan dengan metode simplex. Pada bentuk standar, setiap kendala harus diubah menjadi persamaan dengan tanda sama dengan karena kendalanya berbentuk lebih besar atau sama dengan. Maka kita perlu menambahkan variabel surplus dan variabel buatan agar modelnya bisa diolah dalam tabel simplex. Kemudian menjadi seperti berikut, yaitu Z sama dengan 0,4 X1 ditambah 0,5 X2
ditambah 0 X3 ditambah 0 X4 dengan pembatasan 0,3 X1 ditambah 0,1 X2 ditambah X3 sama dengan 70,5 X1 ditambah 0,5 X2 sama dengan 60,6 X1 ditambah 0,4 X2 dikurang X4 sama dengan 6, dan semua variabel X1, X2, dan X3 dan X4 harus bernilai positif atau 0. Bentuk ini disebut bentuk standar karena sudah memenuhi syarat dasar untuk masuk ke proses iterasi simplex. Dari sini kita bisa mulai membentuk variabel basis dan melakukan iterasi untuk mencari solusi optimalnya. Setelah mendapatkan bentuk standar, langkah berikutnya adalah mengubah menjadi bentuk kanonik agar bisa dimasukkan ke dalam tabel simplex 2 fase atau 2 pass simplex method karena ada kendala dengan tanda lebih besar atau sama dengan. Kita perlu menambahkan variabel buatan yaitu X5 dan X6 untuk membantu mencari solusi awal yang visible sehingga modelnya menjadi seperti ini. Minimalkan Z sama dengan 0,4 X1 ditambah 0,5 X2 ditambah 0 X3 ditambah 0 X4 ditambah MX5 MX5 ditambah MX6 dengan pembatas 0,3 X1 ditambah 0,1 X2 ditambah X3 sama dengan 70,5 X1 ditambah 0,5 X2 ditambah X5 sama dengan 60,6 X1 ditambah 0,4 X2 dikurang X4 ditambah X6 sama dengan 6, dan semua variabel bernilai positif. Nilai M di sini adalah bilangan besar positif yang digunakan untuk menekan variabel buatan agar tidak muncul dalam solusi akhir. Selanjutnya kita masukkan ke proses iterasi pertama dengan menggunakan metode simplex. Pada tabel ini, kolom yang diwarnai menunjukkan variabel basis dan arah pivot yang akan kita pilih. Kita mulai dengan variabel buatan sebagai basis awal, kemudian nilai C row atau row cost dihitung untuk menentukan arah optimasi, yaitu untuk melihat variabel mana yang akan masuk ke basis. Hasil iterasi pertama ini menunjukkan pergerakan awal menuju solusi yang lebih baik. Setelah dilakukan iterasi pertama, kita lanjut ke iterasi kedua. Di sini kita bisa melihat bahwa variabel X1 mulai masuk ke basis, menggantikan salah satu variabel buatan. Nilai-nilai pada tabel diperbarui, termasuk nilai ratio yang menunjukkan seberapa besar perubahannya yang bisa dilakukan pada tiap variabel tanpa melanggar batas kendala. Dari hasil iterasi ini kita semakin mendekati nilai optimal dengan fungsi tujuan Z yang sudah mulai berubah mendekati hasil minimum. Lanjut pada iterasi ketiga, diperoleh solusi optimal dari tabel. Terlihat bahwa X1 sama dengan 12, X2 sama dengan 0, dan Z sama dengan
4,8. Artinya dosis optimal diberikan sepenuhnya melalui BM1 sebesar 12 kRAD. Sedangkan BM2 tidak digunakan sama sekali. Dengan kombinasi ini, dosis yang diserap oleh jaringan sehat atau health anatomy adalah 4,8 kRAD yang merupakan nilai minimum dari semua kemungkinan kombinasi dosis. Pada hasil kesimpulan perhitungan menggunakan metode simplex, dapat disimpulkan bahwa dosis terbaik untuk terapi radiasi diberikan melalui BM1 sebesar 12 kRAD, sedangkan BM2 tidak digunakan atau bernilai 0, dan dosis yang diserap oleh jaringan sehat adalah 4,8 kRAD. Artinya, dengan desain terapi radiasi, sel kanker bisa menerima dosis yang cukup untuk dihancurkan. Namun, jaringan sehat di sekitar tumor tetap aman dari kerusakan berlebih. Model ini membantu dokter menentukan strategi terapi yang efektif dan aman bagi pasien. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai design of radiation therapy problem. Semoga materi ini dapat memberikan pemahaman bahwa pendekatan matematika dan optimasi memiliki peran penting dalam dunia medis, khususnya dalam meningkatkan efektivitas terapi radiasi. Terima kasih atas perhatian dan waktu yang telah diberikan. Mohon maaf jika ada salah kata dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.